Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Gimana, apakah masih semangat untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini? Masih semangat. Oke, baik, di sini bisa dilihat di PPT-nya kita akan membahas, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Nah, yang pertama di sini pengertian Al-Quran. Oke, secara bahasa Al-Quran itu terdiri dari kata qara yang berarti membaca. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Nah, kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran lanjut tersihat karena ia mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Nah, nama-nama lain Al-Quran itu sudah tertera. Yang pertama Alkitab, buku atau pedoman, itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan salah. Itu terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Bisa dilihat di bukunya. Iya Pak. Yang ketiga Al-Huda, petunjuk. Yang keempat Al-Zikir, peringatan. Dan yang kelima Al-Tanzil, wahyu atau yang diturunkan. Yang selanjutnya ini fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Apa sih yang dimaksud dengan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya Pak. Silakan. Supaya hidupnya tidak terombang-ambing. Oke. Yang kedua sumber utama hukum Islam. Jadi berbagai hukum-hukum yang ada di kehidupan itu mengacunya kepada Al-Quran. Yang pertama harus kepada Al-Quran. Yang ketiga ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dikatakan mukjizat Nabi? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. oke. Yang keempat pembeda antara yang benar dan salah. Nah, yang di sini yang sesuai tercantum di nomor 2 sebagai sumber utama hukum Islam, itu menyambung ke yang nomor 4, pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi di kehidupan ini kan pastinya ada yang benar dan yang salah. Nah, itu mengacunya kepada Al-Quran. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195. Dan yang kelima menghapus kitab-kitab sebelumnya. Di sini yang dimaknai dengan menghapus kitab-kitab sebelumnya itu menggantikan atau meneruskan, bisa dikatakan meneruskan. Nah, meneruskan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Ada yang tahu? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat, apa lagi? Kitab Rasyad. Injil, terus Kitab Zabur. Zabur, dan terakhir ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Nah, hadis ini secara bahasa baru, ucapan berita. Kenapa kok dikatakan baru? Tidak tahu Pak. Nah, kenapa kok hadis itu bisa dikatakan baru? Karena hadis itu lanjut ke bawahnya segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga baru, makanya hadis juga dikatakan baru. Nah, ucapan dan berita. Secara istilah segala berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa yang pertama perkataan. Semua perkataan Nabi itu bisa dikatakan
hadis. Yang kedua perbuatan, persetujuan, sifat dan niat beliau. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Contoh sifat-sifat Nabi, sifat-sifat beliau Muhammad SAW, yakni yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah mengenai sifat jasmani atau moral lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran, menegaskan hukum dalam Al-Quran. Yang dimaksud menegaskan hukum dalam Al-Quran yakni menekan di Al-Quran itu masih terdapat hukum-hukum yang masih global, belum dijelaskan secara terperinci. Disinilah fungsi hadis tersebut, menegaskan hukum dalam Al-Quran yakni menunjukkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Yang kedua merinci ayat global. Nah, contoh cara sholat. Kan kalau di Al-Quran kan cuma disuruh sholat tanpa dikasih tahu caranya sholat, gimana cara sholat, terus sholat itu apa aja gitu. Yang selanjutnya ini menetapkan hukum baru, contoh larangan memakai emas bagi pria. Nah, di Al-Quran tidak dijelaskan contoh memakai emas bagi pria itu haram. Makanya di hadis diberikan fungsi hadis di situ. Yang terakhir yakni membatasi keumuman ayat, contoh kewajiban Jumat bagi laki-laki mungkin. Nah, maksudnya ini banyak kita di dalam Al-Quran itu yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam dari laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah dan lain-lain. Misalnya Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, Al-Quran kan cuma seperti itu yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Seluruh orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini fungsi hadis menjelaskan lebih lanjut bahwa yang diwajibkan sholat Jumat ini laki-laki yang mungkin seperti itu. Yang selanjutnya kedudukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sebagai wahyu, lafaz dan maknanya dari Allah. Nah, sedangkan hadis wahyu, makna dari Allah, lafaz dari Nabi yang yang menyampaikan Nabi. Sedangkan Al-Quran itu langsung turun dari Allah lewat malaikat Jibril. Keduanya tidak boleh dipisahkan dan saling melengkapi. Kenapa keduanya tidak boleh dipisahkan? Karena seperti yang dijelaskan Bapak sebelumnya, bahwasanya hadis itu memberikan penjelasan terhadap Al-Quran yang memiliki makna yang lebih umum. Jadi hadisnya itu lebih mengerucutkan makna yang umum tadi. Oke, sip. Nah, yang terakhir sumber utama ajaran Islam setelah isma dan qiyas. Seperti itu. Menutup Al-Quran dan hadis dalam temuan itu menjadi dasar akidah dan akhlak dan hukum. Mari membaca, memahami dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau saya yang Tanya tanya? Bapak. Oke, silakan. Dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, saya kurang paham mengenai apa saja sih fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Oke, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran sendiri bagi manusia ini sesuai dari nama Al-Quran sendiri. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran mengatur bagaimana hubungan dengan orang lain, berdagang, waris, zakat, dan lain-lain. Jadi, fungsi Al-Quran bagi manusia ini yakni menuntut manusia untuk hidup ke depannya. Kan di Al-Quran itu semua dijelaskan mengenai tadi itu zakat, sosial, berdagang, itu kan dijelaskan, hal-halnya dijelaskan. Jadi fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yakni di situ, menuntut agar manusia tersebut tidak mengambil jalan yang salah. Seperti itu. Bagaimana? Ya Pak, berarti supaya manusia tidak berjalan di atas jalan yang salah ya. Ya, seperti itu. Ya.
Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, sudah dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila